Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Putu Fitriani, NIM 120 dari kelas 3D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi komponen penyusun ekosistem dan aliran energi dalam ekosistem. Wilayah ekosistem yang saya observasi yaitu area sawah, daerah Batur Kelapis Bangkalan, Jawa Timur. Hasil pengamatan makhluk hidup yang saya temukan yaitu ada padi, belalang, cacing, katak, capung, bunga kertas, burung pipit, tikus, kupu-kupu, ular, dan ayam. Komponen ekosistem sawah yaitu ada dua macam, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yaitu komponen di ekosistem sawah dikelompokkan dalam 3 jenis, yakni tumbuhan primer, tumbuhan sekunder, dan hewan. Tumbuhan primer sendiri yaitu tumbuhan yang sengaja ditanam oleh petani dan dirawat agar dapat dipanen di kemudian hari. Contohnya padi, kacang hijau, kacang kedelai, dan lainnya. Yang kedua yaitu tumbuhan sekunder. Tumbuhan sekunder sendiri yaitu tumbuhan liar yang ikut tumbuh di sekitar tumbuhan primer. Tumbuhan sekunder ini sebenarnya hama tanaman yang harus dihilangkan. Apabila tumbuhan sekunder dibiarkan, maka dapat merusak unsur hara pada tanah. Yang ketiga yaitu ada hewan. Terdapat berbagai jenis hewan yang di ekosistem sawah. Ada hewan yang mengganggu perkembangan tumbuhan primer, tetapi hewan tidak merugikan. Hewan yang tidak mengganggu seperti cacing, ular, ikan, burung, dan elang. Sedangkan hewan yang merugikan yakni tikus, burung pemakan biji, ulat, dan serangga. Komponen biotik sendiri memiliki peranan khusus, antara lain 1. Produsen, terdiri atas tumbuh-tumbuhan yang memiliki klorofil dan memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis. Contohnya, padi, bunga kertas. Yang kedua, konsumen, terdiri atas hewan yang akan produsen atau memakan hewan lain. Konsumen ini dapat berupa herbivora, karnivora, dan omnivora. Contohnya, belalang, tikus, cacing, katak, dan lainnya. Yang ketiga, dekomposer atau pengurai, bertugas menguraikan zat organik menjadi kompleks menjadi sederhana. Contohnya, jamur dan bakteri. Komponen abiotik dalam ekosistem sawah merupakan unsur-unsur yang sudah disediakan oleh alam dan dapat diolah manusia. Unsur-unsur alam tersebut meliputi tanah, air, dan matahari. Tanah merupakan komponen abiotik yang sangat penting. Sebelum digunakan untuk bercocok tanam, tanah harus diolah terlebih dahulu. Para petani biasanya mengolah tanah dengan membajak menggunakan mesin atau dengan tenaga hewan. Tujuannya agar jumlah oksigen yang dihasilkan lebih banyak. Yang kedua, ada air. Air sangat dibutuhkan oleh tanaman agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika ketersediaan air tidak mencukupi, maka sawah akan mengalami kekeringan. Sebaliknya, jika kelebihan air, maka akan menyebabkan banjir dan gagal panen. Oleh karena itu, sistem irigasi di sawah harus diterapkan. Yang ketiga yaitu matahari. Cahaya matahari dibutuhkan oleh tanaman untuk berfotosintesis. Ketika tanaman berfotosintesis, maka akan menghasilkan glukosa yang digunakan untuk tumbuh dan sebagian besarnya disimpan dalam salah satu bagian tubuhnya. Aliran energi pada ekosistem sawah yaitu awalnya berasal dari matahari. Energi matahari kemudian dimanfaatkan untuk produsen untuk kebutuhan hidupnya. Namun yang terlihat sangat memanfaatkannya energi matahari adalah tumbuhan padi atau produsen. Karena dengan energi matahari, tumbuhan padi tersebut dapat berfotosintesis atau membuat makanan sendiri. Lalu, energi yang sudah dibuat oleh tumbuhan tersebut akan mengalir atau berpindah ke organisme lain dengan cara organisme belalang, tikus, burung tersebut merupakan konsumen tingkat 1, memakan padi sebagai produsen. Selanjutnya, energi dari organisme pemakan tumbuhan konsumen tingkat 1 akan kembali berpindah pada organisme lain yaitu konsumen tingkat 2. Katak, ular,
pada lelang. Selanjutnya, energi tersebut akan berputar, berpindah, dan mengalir meskipun organisme tersebut sudah mati. Karena ketika semua organisme sudah mati, energi yang dimilikinya akan berpindah kepada organisme lain, yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai di sini berupa bakteri atau jamur. Aliran energi dalam ekosistem ada 3 macam, yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan sendiri merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linear untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Misal, 1. Padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular dan jadilah pengurai. Begitu pula dengan bunga kertas dimakan kupu-kupu, kupu-kupu dimakan capung, capung dimakan katak, dan ular dimakan pengurai. Selanjutnya yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Misal, padi berhubungan dengan cacing, burung pipit, dan belalang, sedangkan belalang berhubungan tikus dan katak. Jadi, intinya jaring-jaringan makanan ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu piramida makanan menggambarkan hubungan antar organisme pada setiap tingkat trofiknya. Hubungan yang terbentuk antar suatu organisme dalam piramida makanan yaitu kerucut seperti piramid. Pada trofik 1 ada padi dan bunga kertas merupakan produsen. Trofik 2 belalang, cacing, dan kupu-kupu merupakan konsumen tingkat 1. Sedangkan trofik 3 ada katak, tikus, burung pipit, dan ayam merupakan konsumen tingkat 2. Sedangkan pada trofik paling tinggi yaitu trofik 4 ada ular merupakan konsumen tingkat 3 atau puncak. Terima kasih. Mungkin ada penjelasan dari saya yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.